Oke, kita lanjutkan lagi. Mati juga semua kan? Berarti binasa semua. Kita juga semua mati kan? Akan mati kan? Berarti kita binasa semua. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Binasa di situ kan Yesus bilang tidak seorang pun daripada mereka yang binasa selain Dia yang ditentukan binasa. Berarti murid-murid yang lain tidak binasa. Maka binasa tidak bisa diartikan hanya sekedar putus napas mati, tidak. Binasa itu lebih daripada itu, yaitu kontras dari hidup yang kekal, yakni masuk neraka. Jadi Yudas itu menurut saya masuk neraka. Selain itu juga kita lihat ya bahwa Yudas itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang tidak percaya. Dan tidak mungkin orang yang tidak percaya masuk surga. Orang yang tidak percaya menurut kitab suci akan binasa di dalam neraka. Ya, Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya pasti binasa. Dan Yudas digambarkan dalam Alkitab sebagai orang yang tidak percaya, ya. Dan itu nyata dari kata-kata Yesus sendiri. Yesus banyak berbicara tentang pribadi Yudas ini, terlebih ketidakpercayaan Yudas. Kita akan melihat ayat-ayat di mana menunjukkan bahwa Yudas bukan orang percaya dari kata-kata Yesus. Coba kita perhatikan Yohanes 6 ayat 64. Coba baca Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya, di antaramu ada yang tidak percaya. Ini di antara murid-murid Yesus. Ada yang tidak percaya. Berarti tidak semua murid Yesus ini orang percaya. Ada yang tidak percaya. Terus? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Kata-kata menyerahkan Dia ini sudah pasti ke Yudas. Nah, perhatikan. Lagi-lagi dia melakukan yang namanya asumsi doa. Ya kan? Dia tidak mengerti apa maksud ayat itu, ya kan? Sudah jelas dikatakan di situ. Ini kita lihat ya apa dikatakan Yesus. Dia mengutip dari Yohanes 6 ayat 64, ya kan? 6 ayat 64. Ini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Artinya Yesus mengatakan di antara 12 murid ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Ingat. Ini ada dua permasalahan yang dikemukakan Yesus di situ. Lihat ada kata dan. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Yang tidak percaya ternyata siapa? Petrus. Bukan Yudas. Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Petrus tidak percaya dengan hal itu. Petrus selalu merasakan dia adalah pahlawan, superhero yang akan menaklukkan orang tentara-tentara itu dan membebaskan Yesus. Ya kan? Sementara Yudas, di mana keletak ketidakpercayaan dia? Tidak pernah Yudas membantah Yesus sedikit pun. Kecuali ketika orang mau diminyai, dia bukan membantah. Tetapi mengatakan, untuk apa ini mahal sekali? Kenapa nggak dijual? Uangnya diberi kepada fakir miskin. Dan demikian. Nah, kemudian baru dibuat di situ kalimat dan. Nah, kalau kalimat dan itu baru kita bisa mengatakan kalimat itu barulah untuk Yudas dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi ada dua di situ pemain. Pemain pertama yang tidak percaya, pemain kedua yang akan menyerahkan dia. Kan dan siapa? Bukan dikatakan dan yang akan menyerahkan dia. Tetapi dibuat di situ siapa? Ada kalimat siapa. Artinya ini dua orang yang berbeda dengan dua case yang berbeda. Oke ya kawan-kawan ya, saya harap kalian paham ya. Saya tidak meminta kalian berpihak kepada siapa, tetapi saya minta kalian menggali Alkitab. Biarlah kalian sendiri menanam dalam diri kalian sendiri. Ya, kalau mengenai perdiskusi kami dengan Esther Soro, ya kalian jadi penonton aja dulu saat ini. Sang debaters mengatakan bahwa pada waktu saya mengutip dan menjelaskan Yohanes 6 ayat 64 itu saya hanya berasumsi doang dan saya tidak mengerti maksud ayat itu. Ya, nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang sedang berasumsi doang dan siapa sebenarnya yang tidak mengerti maksud ayat itu atau siapa yang tidak mengerti apa yang sedang dikatakan. Ya. Mari sekarang kita lihat kembali Yohanes 6 ayat 64 ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya
dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, menurut sang debaters yang tadi kita sudah lihat, dia menolak bahwa ayat ini sebagai bukti bahwa Yudas itu bukan orang percaya, atau Yudas termasuk di dalam orang yang tidak percaya di situ. Menurut dia, adanya kata dan, siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu memang untuk Yudas, tapi Yudas tidak termasuk pada siapa yang tidak percaya. Dasarnya adalah ada kata dan di sana. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi yang tidak percaya ini bukan Yudas. Yudas itu yang menyerahkan dia. Nah, saya akan jelaskan ayat ini ya. Pertanyaan kita adalah bahwa apakah adanya kata penghubung dan di antara dua kalimat itu harus berarti bahwa yang dibicarakan di sana itu adalah dua pribadi yang berbeda? Kalau kita mengaca pada contoh-contoh dalam Alkitab, maka tidak selalu demikian. Memang kadang-kadang kata dan itu menunjuk bahwa di antara kata dan, kata penghubung dan itu ada oknum-oknum atau pribadi-pribadi berbeda yang dibicarakan di sana. Tapi tidak selalu demikian. Demikian juga bukan hanya masalah oknum, tapi hal-hal atau ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang disambung dengan kata sambung dan tidak harus berarti kontras. Nah, saya mau berikan contoh dari Alkitab. Misalnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Di sini kata gambar dan rupa, ada kata dan di antara dua kata. Pertama gambar, kedua adalah rupa. Apakah adanya kata dan ini menunjukkan bahwa gambar dan rupa itu adalah dua hal yang berbeda? Gambar berbeda dengan rupa, rupa berbeda dengan gambar. Bahasa Ibraninya adalah selem dan demutnya Allah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat selanjutnya di dalam ayat 27, dia bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Satu ayat sebelumnya ayat 26 bilang gambar dan rupa. Tapi ayat 27 itu mengatakan hanya gambar. Rupa sudah tidak muncul di sana. Padahal hanya satu ayat setelah itu. Lalu kalau kita melihat lagi dalam Kejadian 5 ayat yang pertama, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Di sini yang muncul hanya rupa. Gambar sudah tidak muncul. Maka Kejadian 1 ayat 26 menggunakan dua kata itu, gambar dan rupa. Kejadian 1 ayat 27 hanya gambar, rupa tidak muncul. Kejadian 5 ayat 1 hanya rupa yang muncul dan gambar tidak muncul di sana. Kalau begitu apa artinya semua ini? Artinya sebenarnya adalah bahwa gambar itu sama artinya dengan rupa, rupa itu sama artinya dengan gambar. Karena itu kalau Kejadian 1 ayat yang ke-27 hanya menggunakan kata gambar, Kejadian 5 ayat 1 hanya menggunakan kata rupa, itu pengertiannya sama. Tapi kalau mau digunakan kedua-duanya seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 gambar dan rupa, maka tidak masalah juga. Dari situ contoh itu terlihat bahwa adanya kata dan di antara dua kata yang lain tidak harus menunjukkan bahwa yang satu tidak termasuk kepada yang lain atau harus menunjuk pada dua hal yang berbeda. Tidak. Karena itu maka argumentasi sang debaters bahwa adanya kata dan di antara siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia, itu sama sekali tidak kuat. Hanya berdasarkan satu kata penghubung lalu secara otomatis mengatakan bahwa di sana karena siapa yang menyerahkan dia itu adalah Yudas, dan karena ada kata dan maka kalimat sebelumnya siapa yang tidak percaya, maka Yudas tidak termasuk yang tidak percaya, itu
dasar yang terlalu rapuh, ya, dasar yang terlalu lemah untuk membangun sebuah kesimpulan teologis tertentu, ya. Sehingga Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Maka yang tidak percaya tidak harus bukan yang menyerahkan dia. Tapi ada kemungkinan bahwa yang menyerahkan dia juga itu termasuk ke dalam yang tidak percaya. Nah, kalau begitu, sekarang kita harus melihat bahwa apakah kata dan di situ memang membuat Yudas yang akan menyerahkan dia tidak termasuk kepada yang tidak percaya. Itu harus kita perhatikan dengan melihat konteksnya. Nah, ini satu hal yang juga bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita semua, untuk semua penonton juga sang debaters, adalah penting sekali menafsirkan Alkitab itu memperhatikan konteks. Konteks itu adalah hal yang paling mendasar di dalam hermeneutics. Kalau saudara belajar kelas hermeneutics itu ilmu tafsir Alkitab, hal yang paling mendasar itu adalah konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ikatan kalimat. Jadi ada ayat-ayat sebelumnya, baru muncul ayat yang mau ditafsir, lalu ada ayat-ayat sesudahnya. Itu semua harus diperhatikan. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya, atau bahkan harus dua-dua. Supaya kita tahu apa yang dibicarakan di sana. Kebanyakan ajaran yang aneh-aneh itu muncul karena orang tidak memperhatikan konteks, hanya comot satu ayat terlepas dari konteksnya dan lalu ditafsirkan kemana-mana dan tidak memperhatikan arah atau alur pembicaraan yang dibicarakan itu apa. Kalau saudara membaca satu kalimat saja, semua orang mati, tidak ada yang selamat. Kalau saudara hanya baca semua orang mati, tidak ada yang selamat, saudara bisa berpikir, wow, berarti semua orang di dunia mati, tidak ada yang selamat. Tapi coba baca kalimat sebelumnya, lihat konteks kalimat sebelumnya. Ternyata kalimat sebelumnya mengatakan bahwa pesawat Garuda yang terbang dari Jakarta ke Medan mengalami kecelakaan. Dan semua orang mati, tidak ada yang selamat. Nah, kalau saudara membaca pesawat Garuda yang terbang dari Jakarta ke Medan mengalami kecelakaan, maka kalimat bahwa semua orang mati dan tidak ada yang selamat, saudara tidak berpikir bahwa semua orang di dunia. Saudara hanya berpikir secara sempit, yaitu semua orang yang ada di pesawat Garuda itu. Tapi kalau diambil lepas dari konteks, tidak mau perhatikan kalimat sebelumnya, maka jadinya bisa diartikan bahwa semua orang di dunia, di seluruh benua ini mati semua, tidak ada yang selamat. Nah, itu pentingnya konteks, ya. Dan ingat bahwa teks-teks Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu terletak di dalam konteks tertentu, dan untuk menafsirkan satu ayat tidak bisa pakai metode comot-comot sembarang lalu menafsirkan sesuka hati kita. Itu lalu akhirnya menjadi apa yang disebut dalam ilmu hermeneutics itu sebagai eisegesis. Ada dua kata yang kontras, eksegesis. Eksegesis adalah mempelajari teks itu lalu mengeluarkan makna sesungguhnya di dalam teks. Kalau eisegesis itu sudah punya paham lebih dulu. Nah, paham sudah ada lebih dulu, maka lalu dicarilah ayat-ayat seadanya di Alkitab, lalu dicomot ayat itu untuk cocok atau menjadi dasar dari paham itu. Nah, yang saya lihat adalah yang sang debaters ini lakukan, dia bukan eksegesis tapi eisegesis. Sudah mempunyai paham, lalu mencari ayat untuk mendukung paham dia, lalu akhirnya terjadilah proses eisegesis itu. Dan karenanya dia tidak memperhatikan konteks sama sekali. Nah, karena itu maka sekarang untuk menjawab siapa yang akan menyerahkan dia, yakni Yudas, termasuk pada grup siapa yang tidak percaya, itu harus dijawab oleh konteks. Nah, sekarang saya akan jelaskan konteks. Ingat, saya bilang konteks itu adalah ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau nanti saya tunjukkan dari ayat-ayat sebelumnya dengan mengutip banyak ayat, itu harus, wajib, supaya melihat alur berpikir. Nah, karena itu marilah kita survei bagian ini dari konteksnya. Yesus itu dikatakan berbicara di Kapernaum dan banyak murid mendengar. Ini kan Yohanes pasal 6 ya.
ayat yang dipersoalkan tadi, Yohanes 6 ayat 64. Maka kita mundur sampai ke ayat 59. Yohanes 6 ayat 59. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadah. Lalu ayat 60, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi ingat, pada waktu Yesus berbicara, ada banyak dari murid-murid yang ikut mendengar. Nah, murid-murid Yesus di sini itu yang ikut mendengar itu bukan hanya 12 murid, tapi juga orang-orang lain yang disebut murid. Dari mana kita tahu itu? Karena nanti setelah dikatakan banyak murid mengundurkan diri, 12 murid masih ada. Berarti 12 murid itu dibedakan dari murid-murid yang lain. Ini dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Ayat 67. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Berarti ke-12 muridnya itu tidak mengundurkan diri. Tapi banyak murid mengundurkan diri, berarti murid-murid selain 12 murid itu. Ya. Jadi, dilihat dari konteks ini, yang tidak percaya lalu mengundurkan diri, itu adalah murid-murid yang lain di luar 12 rasul. 12 rasul tetap ada di situ. Petrus ada di situ. Yudas juga tetap ada di situ. Tapi sekarang kita bertanya, apakah yang tetap di situ tidak mengundurkan diri berarti percaya? Mungkinkah ada yang tidak mengundurkan diri, yang tetap berdiri di situ tetapi tidak percaya? Tetap ada kemungkinan. Nah, maka mari kita mengerucut. Kalau berdiri di situ, tetap ada di situ, tapi tidak percaya, mari kita mengerucut pada dua orang. Apakah itu merujuk pada Petrus atau itu merujuk kepada Yudas Iskariot? Ya, kalau menurut saya itu Yudas. Mengapa saya menafsirkan bahwa itu Yudas? Ingat bahwa Yesus menyebut orang yang tak percaya dan orang yang akan menyerahkan dia itu dalam satu ayat. Pemisahan kata dan tidak harus berarti bahwa yang kedua tidak termasuk ke dalam yang pertama. Itu tadi sudah saya jelaskan. Tapi ingat konteksnya. Ayat selanjutnya, beberapa ayat selanjutnya di ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Nah, jadi mengapa saya mengartikan bahwa tetap berdiri di situ tapi tidak percaya? Itu adalah Yudas karena beberapa ayat setelah itu Yesus sendiri mengatakan seorang di antaramu adalah iblis. Soal nanti Petrus juga disebut oleh Yesus sebagai iblis nanti akan saya bahas pada bagian yang akan datang. Tapi pokoknya di sini dikatakan seorang dari antaramu adalah iblis, yang dimaksudkan adalah Yudas Iskariot. Berarti memang 12 murid tetap berdiri di situ. Sementara murid yang lain mengundurkan diri, 12 murid tetap ada di situ dan tidak menjadi jaminan bahwa 12 murid tetap ada di situ berarti semua percaya. Ada yang tidak percaya. Sekarang Petrus atau Yudas? Menurut saya Yudas, dasarnya adalah ayat 70-71 itu, di mana Yesus bilang seorang di antaramu adalah iblis. Tapi sang debaters ini mengatakan itu adalah Petrus. Dasar yang dia pakai apa? Dasar yang dia pakai adalah bahwa Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus, tapi Petrusnya tidak percaya hal itu. Yang tidak percaya ternyata siapa? Petrus, bukan Yudas. Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Petrus tidak percaya dengan hal itu. Petrus selalu merasakan dia adalah pahlawan, superhero, yang akan menaklukkan orang tentara-tentara itu dan membebaskan Yesus. Nah, benarkah pandangan atau pemahaman sang debaters ini? Begini, menurut saya sang debaters ini lari terlalu jauh dari konteks ayat ini.
ayat ini sama sekali tidak membicarakan soal penyangkalan Petrus. Juga kepercayaan yang dimaksudkan di dalam teks ini itu kepercayaan soal apa? Percaya masalah apa? Lagi-lagi konteks menjawabnya. Sekarang kita perhatikan ya. Di Yohanes ya, pasal yang ke-6 itu ada diawali dengan cerita bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah Yesus kasih makan orang-orang itu dengan roti dan ikan, secara khusus masalah roti, orang banyak lalu melihat mujizat itu, lalu mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Sayangnya mereka ikut Yesus dengan motivasi yang salah. Itu di ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tapi Yesus memakai kesempatan itu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mengikut dia dengan motivasi yang salah itu, untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya dia itu adalah roti yang turun dari surga. Karena mereka baru saja makan roti, motivasinya ikut Yesus cari roti, tapi Yesus mau membawa pikiran mereka kepada perkara rohani untuk memperkenalkan siapa dirinya atau identitas dirinya. Maka dia mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Sekarang lihat konteksnya ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dialah, berarti Yesus mengatakan bahwa dirinya itu yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Itu ayat 27. Terus ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Perhatikan muncul kata percaya di situ. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Allah Bapa dalam hal ini. Terus masuk ayat 30 dan seterusnya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Lagi-lagi ini masalah percaya. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, ini tekanannya percaya. Percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Terus ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Ayat 40. Sebab inilah kehendakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Lagi-lagi kepercayaan. Ayat 46-47. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang melihat Bapa. Jadi Yesus menegaskan, dia datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Terus ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga. Nah, ini konteksnya. Dari konteks ini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang membicarakan identitasnya. Bahwa dia datang dari Bapa, dia diutus dari Bapa, dia adalah roti yang turun dari surga, yang memberikan hidup yang kekal. Dia datang dari surga. Itu yang sedang Yesus katakan. Dan karenanya dia menuntut kepercayaan. Percaya kepada apa? Percaya bahwa dia datang dari Bapa, percaya bahwa dia roti dari surga, percaya bahwa dia turun dari surga, percaya bahwa dia adalah utusan dari
Allah Bapa. Itu inti kepercayaannya. Jadi jangan membicarakan kepercayaan kepada masalah lain. Ini kalau kepercayaan di sini adalah percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah Bapa. Dia adalah roti yang turun dari surga, yang berikan hidup yang kekal. Dia berasal dari surga. Jadi kalau di situ, dari konteks itu, kalau dikatakan orang percaya, dia percaya seperti itu. Percaya Yesus datang dari Bapa, Yesus dari surga, Yesus roti yang turun dari surga. Tapi kalau orang tidak percaya, maka tidak percaya, dia percaya pada apa yang sedang dikatakan. Kalau orang tidak percaya, maka tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa, tidak percaya Yesus datang dari Bapa, tidak percaya Yesus adalah roti yang turun dari surga untuk beri hidup yang kekal, tidak percaya bahwa Yesus itu asalnya dari surga. Nah, dari konteks ini terlihat masalah kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap masalah apa. Ya. Nah, jadi kalau sang debaters bilang yang tidak percaya di situ itu adalah Petrus. Kenapa? Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Petrus tidak percaya dengan hal itu. Salah, Mas. Karena konteks ayat ini tidak membicarakan nubuat bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Ini namanya comot ayat lalu diartikan sesuka sendiri. Tidak, harus dari dalam konteks. Jadi kalau dikatakan ada di antaramu ada yang tidak percaya, maka tidak percaya itu bukan tidak percaya nubuat bahwa akan menyangkal, tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari Bapa, tidak percaya bahwa Yesus itu utusan Allah Bapa, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah roti yang turun dari surga, tidak percaya bahwa asal Yesus dari surga. Itu konteksnya. Nah, kalau konteksnya sedemikian, maka sekarang kita bertanya, yang percaya siapa? Yang tidak percaya siapa? Menurut saya, yang tidak percaya adalah Yudas. Karena saya sudah tunjukkan beberapa ayat setelah itu, Yesus langsung mengatakan bahwa aku memilih kamu yang 12, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Sang debaters mengatakan Petrus. Benarkah Petrus tidak percaya? Ingat ya, percaya di sini harus sesuai konteks. Nah, sekarang lihat ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Di sini memang Petrus membicarakan kami, karena kelihatannya dia mau berbicara mewakili teman-temannya. Dia mengira bahwa teman-temannya semua percaya, tapi dia tidak tahu bahwa satu tidak percaya, yaitu temannya sendiri, Yudas. Tapi pada waktu dia menggunakan kata kami, itu dia termasuk di dalamnya. Karena dia termasuk di dalamnya, maka sesungguhnya Petrus sendiri memberi pengakuan bahwa dia percaya dan tahu Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Nah, setelah memahami konteks semacam itu, maka jelas yang tidak percaya itu Yudas. Justru Petrus percaya. Mengapa sampai sang debaters bisa mengatakan bahwa Yudas percaya, lalu Petrus yang tidak percaya? Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena dia tidak memahami konteks ayatnya. Mungkin tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks. Mungkin kebiasaannya hanya hafal ayat atau comot-comot ayat lalu ditafsirkan ke arah sesuka sendiri. Tapi itu bukan metode yang baik di dalam penafsiran kitab suci. Jadi setelah melihat konteks semacam ini, yang tidak mengerti makna ayat siapa? Yang sedang berasumsi doang itu siapa? Saudara bisa nilai sendiri. Ya, sekian untuk tanggapan bagi potongan berikut. Saya masih akan melanjutkan potongan berikut lagi. Tapi semoga ini membawa pelajaran bagi kita, mencerahkan kita bahwa memang menafsir Alkitab itu harus memperhatikan konteks. Semuanya, tidak bisa kita main comot-comot ayat. Segala macam ajaran yang aneh-aneh, yang miring-miring, yang sesat-sesat itu biasanya diakibatkan dari comot ayat tanpa memperhatikan konteks. Nah, itu saja penjelasan saya. Semoga jadi berkat. Untuk sang debaters,
Salam buat saudara dan banyaklah belajar Alkitab. Kalau saudara mau debat dengan saya, seperti saya bilang, tunggu saja. Saya bahas ini, pasti saya akan lakukan debat dengan saudara. Tuhan memberkati.